Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, biar pagi ini Tuhan kami dipersiapkan sekali lagi untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menjamin setiap hidup kami sampai akhir. Mari Bapa pagi ini Tuhan berikan kami telinga seorang murid hati yang mau menerima wadah yang akan diisi oleh firman-Mu. Tuhan, kami percaya pagi ini Tuhan, biar firman-Mu yang akan mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Shalom. Yang tadi malam datang boleh angkat tangannya saudara, saya mau lihat hampir 98%. 100% hadir semuanya ya. Diberkati saudara tadi malam. Saya percaya tadi malam sangat amazing, tetapi after tadi malam kita menerima firman dan berkat Tuhan, maka sudah dituliskan ya, ada persyaratan-persyaratan apa yang harus kita perbuat di hari-hari depan. Nah, saya percaya tentang financial freedom saudara. Ketika kita bisa melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan tadi malam, yang dibagikan tadi malam, saya percaya itu akan jadi bagian bagi setiap kita. Amin. Tetapi untuk kita bisa melakukan itu tuh, kita butuh yang namanya perjuangan. Dikatakan temanya pagi ini melepaskan kedagingan. Ini yang susah saudara. Saya ini kalau puasa itu godaannya banyak saudara. Ya kan? Kan cuma boleh minum air putih. Kalau misalnya di jalan melihat ada mixue, ada apa, aduh lagi panas-panas, itu godaan kenceng sekali saudara ya. Apalagi kalau pas lagi kerja di mall ya. Kayak kemarin kita ada kerjaan di mall aja Sofi, itu pas lagi puasa pelayanan. Itu mall tuh banyak makanan. Aduh ini baunya udah kecium kemana-mana ya kan. Saya naik ke atas di CSB Mall harus ngambil uang di ATM lewat Istanami, baunya kemana-mana saudara ya, padahal lagi puasa. Itu yang namanya daging yang melekat dalam hidup kita, yang meronta-ronta, yang memberontak istilahnya supaya kita kalah saudara. Sudah jelas firman-Nya bahwa kita harus melepaskan kedagingan, melawan kedagingan kita. Kita harus puasa, kita harus melepaskan hawa nafsu dan segala macam. Dan untuk melakukan semua apa yang akan kita terima di September nanti, perlu yang namanya kita terus melepaskan kedagingan kita day by day, setiap hari saudara. Apalagi nanti kita masuki fase puasa dari 7 Agustus sampai nanti 18 September. 17 September ya, kalau mau lebih nggak apa-apa saudara ya. Itu perlu yang namanya perjuangan dalam hidup kita. Ada roh, ada yang namanya kedagingan. Di dalam hidup kita ini ada roh dan kedagingan, betul? Tinggal bagaimana kita memelihara siapa yang lebih kuat di dalam hidup ini. Kalau kita memelihara kedagingan kita, seperti yang saya bilang ketika saya lagi puasa, saya menyium bau Istanami, saya akan tergoda, saya akan langsung pesan. Aduh tinggal 1 jam lagi udahlah nggak apa-apa, buka lebih awal. Toh Tuhan juga pasti mengerti dengan kondisi badan saya, ya kan? Yang tankinya besar, ya kan? Aduh, cuma air putih, perlu yang dingin-dingin, yang manis-manis. Udahlah, setengah jam lagi nggak apa-apa, cincai, ya kan? Beli es teh manis atau apapun itu. Kalau kita memelihara itu, merawat kedagingan itu dalam hidup kita, kita ada punya yang namanya Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Dan seharusnya itu yang kita pelihara, bukan kedagingan kita. Bukan berarti kita nggak boleh makan, boleh saudara. Tapi jangan terlalu over. Kalau over nanti kayak gini, jangan ya. Roh Tuhan, Roh Kudus itu yang kita pelihara dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Dia menuntun kita, membuat kita bisa mengalahkan setiap kedagingan kita, setiap kelemahan kita, saudara. Kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Allah, even kedagingan itu meronta-ronta, memberontak dalam hidup kita,
bikin kita untuk jadi batal puasa, untuk kita tidak melakukan persyaratan for financial freedom dan segala macam. Kalau roh kita lebih kuat, saya percaya kedagingan kita nggak akan bisa mengalahkan kita dan roh yang ada dalam hidup setiap kita. Maka apapun persyaratan yang sudah dijelaskan tadi malam, untuk kita bisa mencapai dan menikmati, menerima financial freedom, maka perlu yang namanya melepaskan terus kedagingan hari demi hari, saudara. Kita mau buka dari Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai 26, saudara. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Ingat ya, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan atau melepaskan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Inilah yang harus kita lakukan hari demi hari. Ketika mungkin godaan datang, ingat kita ini milik Kristus Yesus. Kita bukan milik tetangga sebelah, kita milik Kristus Yesus. Yaitu kita menyalibkan daging kita dan membiarkan kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Hidup dipimpin Roh Tuhan, hidup di dalam roh, hidup di dalam firman Tuhan. Tadi malam dibagikan firman Tuhan dasarnya. Mari lakukan itu, saudara. Karena kalau boleh saya simpulkan, kedagingan itu adalah penghalang terbesar untuk kemuliaan kekal atau kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tadi di ayat dikatakan roh dan daging, dua hal yang bertentangan. Seperti minyak dan air yang gak bisa menyatu. Dua hal bertentangan, tinggal kita memilih. Mau lebih berat kemana, saudara? Kita mau lebih berat terhadap roh Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, atau kita lebih memberatkan diri, membiarkan hidup kita dipimpin oleh kedagingan, hawa nafsu dan sebagainya. Firman Tuhan dibagikan bagi setiap kita itu baik, bukan untuk mencelakakan, enggak, tetapi untuk sebagai pengingat, alarm buat setiap kita. Kita punya yang namanya Roh Kudus. Ketika Tuhan naik, Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap umatnya. Dan itu berlaku sampai pada pagi ini dalam hidup kita. Di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua ada Roh Tuhan. Pertanyaannya, tahu atau enggak?
sadar atau enggak bahwa ada roh Tuhan dalam hidup setiap kita. Makanya dikatakan, ayo aktifkan ketujuh roh Allah. Tadi kita sudah membaca perjanjian 7 roh Allah. Setiap hari aktifkan itu. Karena itu yang akan membuat kita dipimpin, dipenuhi dengan roh Tuhan dalam hidup setiap kita. Hari ini masih ada waktu, sekarang tanggal 2 sampai nanti tanggal September. Ayo prepare sebaik-baiknya. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah tertulis, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi, apa yang harus dipatuhi, apa yang harus dibuang, lakukan dengan setia. Lepaskan kedagingan day by day. Itu yang akan membuat kita dimampukan untuk bisa melakukan semua persyaratan untuk kita bisa menerima financial freedom dalam hidup kita. Pagi ini ada 2 poin yang mau saya bagikan buat kita semua, saudara. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita tidak dapat hidup benar tanpa Roh Kudus. Hidup kalau kita nggak menyertakan Roh Kudus dan Roh Tuhan, hidupnya itu sekarap dewek, saudara. Nyimpang kanan, nyimpang kiri, sekarap dewek. Terserah, mau keinginan dagingnya lebih kuat. Makanya kita harus sadar, betul tadi saya katakan, kita harus tahu dan sadar bahwa ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa hidup benar berdasarkan firman Tuhan tanpa menyertakan Roh Tuhan di hidup setiap kita. Daging tidak bisa diganti atau dijinakan, tetapi kedagingan harus diganti dengan Roh Tuhan yang melekat dalam hidup kita. Karena cuma Roh Tuhan yang bisa menarik kita dari setiap keterikatan dosa, dari setiap kenyamanan, dari setiap kedagingan yang sudah kita mungkin jatuh dalam hal tersebut. Cuma Roh Tuhan yang bisa menarik untuk membuat kita kembali ke Tuhan, saudara. Galatia 5 ayat 16, boleh dibuka. Ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ingat, kita punya Tuhan yang unlimited. Amin. Kuasanya yang tidak terbatas, yang bisa menarik kita dari jerat kedagingan, dari jerat dosa dalam hidup kita. Daging dari saya katakan gak bisa diubah, gak bisa dijinakan. Ini menempel di hidup kita. Tapi itu bisa diganti oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Makanya yang pertama, harus sadar kita gak bisa hidup benar tanpa adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Perlu yang namanya dipimpin oleh Roh Tuhan, itu perlu sekali, saudara. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ingat, kita punya Tuhan yang akan menuntun dan berjalan di depan kita. Kita punya Tuhan yang akan menggandeng tangan kita sampai ke puncak destiny. Kita punya Tuhan yang akan membawa kita terus terbang tinggi, naik sampai puncak kemuliaan. Dan pagi ini, ayo, kita nggak bisa hidup seperti firman Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus kan pengganti Tuhan di dunia ini buat kita, benar? Tuhan naik ke surga, Dia kasih Rohnya, Roh Kudus, untuk apa? Untuk membantu setiap kita. Makanya hiduplah oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Lalu yang kedua, saudara, kita harus terus berserah
sama Roh Kudus. Bukan menyerah kepada keinginan daging. Berserah sama Roh Kudus, bukan give up atau menyerah sama kedagingan kita. Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita baca bareng-bareng ya saudara ya. 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kenakanlah Yesus Kristus dalam kehidupan setiap kita sebagai perlengkapan senjata terang. Dengan kata lain, kita membawa pedang roh, kita membawa perisai iman kita, melewati hari demi hari, melawan semua kelemahan, melawan semua kedagingan kita. Karena kita punya Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata perang kita, senjata terang bagi setiap kita. Dan dikatakan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dengan kata lain, jangan kita membiarkan tubuh kita untuk memuaskan kedagingan kita. Roh, kedagingan, dua hal yang bertentangan. Ini akan terus menarik hidup kita, saudara. Siapa yang lebih kuat, maka itulah yang akan menang. Maka hidup kita harus sadar betul. Tadi dikatakan poin yang pertama, kita sadar kita harus hidup dengan Roh Kudus. Lalu yang kedua, kita harus berserah dengan Roh Kudus, bukan menyerah dengan kedagingan kita. Hari-hari ini saudara, ayo aktifkan kembali Roh Kudus dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus itu luar biasa baiknya buat setiap kita. Dia yang selalu mengingatkan, dia yang selalu mungkin memperingati setiap kita. Dengan mungkin kita tanpa sadar tiba-tiba mau ngelakuin sesuatu hal yang salah, tapi tiba-tiba kayak diingatkan, oh iya ya ini nggak boleh. Ya itulah Roh Kudus saudara, sebagai alarm buat hidup kita. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup setiap kita. Maka peliharalah itu. Jangan memelihara yang lain. Peliharalah Roh Tuhan. Rawatlah Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Jangan kita merawat kedagingan. Jangan kita merawat semua kenyamanan kita. Untuk mendapatkan sesuatu firman menjadi nyata, perlu yang namanya perjuangan kita. Perlu yang namanya effort lebih dari hidup kita. Kita nggak bisa santai, kita nggak bisa cuma duduk, terima firman, dengar firman, lalu kita berkata, ya aku terima, tanpa kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang kita akan perbuat sebelum bulan September nanti, maka lakukanlah dengan kesetiaan saudara. Tiap hari berdoa, Tuhan biar aku dipimpin oleh 7 roh Allah dalam hidupku. Ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang membuat aku bisa melakukan semuanya sampai tuntas. Karena saya percaya kalau kita bisa tuntas, maka firman demi firman jadi nyata dalam hidup setiap kita. Amin. Tuhan akan melihat, mencatat hari demi hari apa yang kita perbuat. Maka dari itu saudara, hari-hari ini terus berdoa, setiap hari berkata, Tuhan aku mau kikis semua kedagingan, kenyamanan, semua apapun yang dirasa membuat kita menjadi lambat, membuat kita menjadi gak bisa lari kencang pada panggilan Tuhan. Tapi izinkanlah biar Roh Tuhan yang mengisi hidupku dan menuntun setiap langkah kakiku. Saya percaya barang siapa yang bisa mengerjakan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, dialah yang berhak menerima
mahkota kemuliaan itu. Amin. Pagi ini saudara, ayo semangat, kita masuki masa-masa di mana kita harus berjuang, harus melakukan semuanya dengan ketepatan. Dan saya percaya tiap hari perkatakan, lepaskan aku dari kedagingan. Dan percayalah, toh Tuhan yang akan memimpin setiap hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua pagi hari ini. Baru mendapatkan sesuatu. Jadi kalau saya bisa katakan masih panas ya, masih mengebu-gebu, masih terngiang-ngiang, masih ada kerinduannya. Kalau baterai itu masih 100% ya, semangatnya tuh masih 100%. Nah sekarang yang saya mau tanya, apakah baterai yang 100% ini bisa dipertahankan sampai selama-lamanya? Ya. Perlu apa? Begitu sudah mulai kendor, kamu apain? Dicas lagi ya. Kenapa sih kalau baterai di HP itu setiap hari saudara mesti charge? Kenapa? Karena low. Kenapa bisa low? Ya dipakai. Ya, demikian juga dalam kehidupan saudara. Rohani saudara itu tidak bisa full 100. Baterainya itu tidak bisa 100 pol. Ya, kalau 100 kan sudah pol. Itu kalau sudah mulai siang, sudah mulai dipakai ya, itu mulai merosot. Itulah perlunya yang dinamakan di-charge kembali. Di-charge kembali. Dengan apa di-charge-nya? Dengan firman Tuhan. Ya. Jadi saya mendorong saudara, ya, dimanapun juga saudara berada, ya, otomatis kan sibuk kan, sehari-hari ini sibuk, ngerjain ini, terus ada waktu luang, pasti ada waktu luang. Begitu kamu adalah waktu luang, baca firman. Gak usah satu pasal, gak usah, gak apa-apa. Mungkin cuma 5 ayat, gak apa-apa. Itu namanya nge-charge. Ya. Penuhi hari-hari ini dengan setiap kali baca firman. Karena itu akan mengingatkan kita. Ya. Nah, sekarang bacanya apa Bu? Misalnya kamu tanya, bacanya ayat apa? Loh, kamu bisa mengulangi apa yang kamu dengar tadi pagi, ya, tentang lepaskan diri dari kedagingan, ya. Atau kalau misalnya kamunya ini nggak ikut streaming, membaca apa ya? Tanya Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, aku mau baca firman. Apa? Pasti Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya. Sampai nanti kayaknya, aku kok kepengen baca Amsal ya, baca Amsal. Aku kok kepengen baca Mazmur ya, baca Mazmur. Saya mau kasih tahu ya, yang kamu akan nge-charge setiap saat itu bukan setoran, ngerti nggak? Saudara kan semua punya kewajiban untuk baca Alkitab satu hari mungkin 6 pasal, 7 pasal, 10 pasal. Ini bukan berarti untuk bayar setoran itu. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksud saya? Hah? Bisa nangkap? Ya, bisa nangkap? Ya. Setiap saudara itu punya kewajiban baca Alkitab setiap hari. Ya. Tapi yang saya mau sampaikan, untuk hari-hari ini untuk nge-charge setiap kali itu di luar daripada kamu bayar setoran itu. Ngerti? Nah, minta sama Tuhan, Tuhan, ini ada waktu aku baca firman. Nah, sehingga itu akan mengingatkan kita selalu. Sehingga melepaskan semua kedagingan kita.
lakukan itu. Kenapa saya mengatakan ini? Itu saya lakukan. Ya. Biasanya kita isi waktu-waktu itu dengan kesukaan. Ya macam-macam lah kesukaan. Lihat Instagram, ya kan. Saya tidak anti Instagram. Ya boleh-boleh aja. Ya. Lihat-lihat WA, balesin, nggak masalah. Itu merupakan suatu kegiatan sehari-hari. Ya, nggak apa-apa. Cuman jangan keterusan. Ya. Ingat, kalau sudah gitu, aku tak baca Alkitab lah. Jadi diisi lagi pikiran kita. Yang dulunya pikiran kita ada Instagram, ada berita, ada apa-apa, ada orang-orang yang me-WA kita yang menyinggung perasaan kita. Kan kepanah. Tapi kalau aku tak baca Alkitab, itu akan seperti air yang membasuh kembali. Ya. Nah, sudah lakukan hal itu setiap kali. Ya. Saudara, saya sangat merindukan karena itu yang saya lakukan. Ya. Itu yang saya lakukan. Ya. Begitu saya ada kesempatan, di situ saya baca Alkitab. Itu yang membuat hidup saya ini benar-benar mau belajar bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan itu kalau sama saya terus terang ya, sangat memanjakan. Ya. Saya pengen apa belum sampai ngomong Tuhan sudah kasih. Ya. Tuhan memberikan semua kelimpahan. Karena saya tahu mana yang perlu dibeli dan mana yang tidak. Ya. Mana yang saya butuh dan mana yang saya tidak terlalu butuh. Ya. Dan satu hal yang tadi pagi Tuhan itu bicara sama saya mau sampaikan kepada saudara. Tentang murah hati. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan mendapat kemurahan. Betul ya? Ya, dalam berbahagialah firman Tuhan, khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang berbahagialah. Berbahagialah orang yang hidup dalam kemurahan, nanti dia akan menerima kemurahan. Ya. Nah, Tuhan ngomong gini, nah kemurahan itu keluar dari hati. Nah, biasanya kemurahan itu disebabkan karena punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Contoh Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus melihat orang-orang banyak butuh makan. Firman Tuhan katakan timbullah hatinya ya, untuk memberi makan kepada mereka. Itu kemurahan. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, saya ngalami banyak kemurahan. Ya. Banyak kemudahan yang saya dapatkan. Karena saya itu belajar untuk murah hati. Ya. Saya belajar tidak pernah nawar kalau di pasar. Ya. Kalau saya beli barang, saya tanya, ini berapa? 50 misalnya. Boleh kurang enggak? Enggak boleh, tak bayar. Ya. Selalu begitu. Jadi kalau saya di kantor, ya, saya kasih harga. Ini jual beli biaya-biaya segini. Ya. Mereka bilang boleh kurang enggak? Enggak bisa. Langsung dibayar. Karena saya murah hati, saya tuh selalu mendapatkan kemurahan. Tidak ada orang di kantor saya, kalau ke kantor saya terus ngomong, Bu mahal pisan, tawar. Tidak berani. Selalu memberi. Ya. Dibayar pol, kadang-kadang sudahlah tak tambahin. Loh kok bisa begitu? Belajar, kalau kita
Karena ini firman Tuhan, kalau kamu murah hati, kamu akan menerima kemurahan. Ya. Memang kadang-kadang kemurahan hati istrinya saya ini suka dimanfaatkan. Suka dimanfaatkan. Ada orang begini, mau Ibu Nani aja gitu. Sampai suatu saat nih ceritanya ya. Suatu saat ada orang tua temennya Kean. Ya. Kean itu ngomong begini sama temen, ditanyain kamu kenapa nggak sekolah di terbang? Kata mama saya mahal. Jadi mama saya mau mindahkan saya. Si Kean bisa ngomong begini, jangan takut, ketemu aja sama oma saya, nanti murah bayarnya. Nah, jadi akhirnya si anak ini ngomong sama mamanya. Nah, lalu mamanya ini kan nggak kenal saya, datanglah ke terbang, ketemu sama Ibu Ina. Dikiranya Ibu Ina itu Ibu Nani. Gitu. Dia bilang, Bu, saya tuh mau daftarkan anak gini. Saya mau ketemu sama Ibu Nani. Oh, Ibu Nani sibuk banget. Kalau urusan sekolah sama saya, kata Ibu Ina. Oh ya, gitu. Ada apa? Kata Kean. Kean itu cucunya Ibu Nani. Ngomongnya, kalau ketemu sama Ibu Nani, nanti bayarnya murah. Gitu. Jadi Ibu Ina cerita sama saya. Waduh, si Kean tuh ngomong begini, Bu Nani. Gitu, saya bilang. Ya terus jadi gimana? Ya akhirnya tak tangani lah gitu. Bisanya bayar berapa, nanti kortenya berapa. Saudara, suka dimanfaatkan, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Karena dikatakan kalau orang murah hati, itu akan beroleh kemurahan. Cuman tolong jangan memanfaatkan. Ya, kalau mau minta tolong, doa dulu, Tuhan aku ini mau minta tolong sama Bu Nani gimana nih, gitu ya. Sebab kadang-kadang ada yang memanfaatkan. Sebab saya ini orangnya, salah satu kelemahan saya itu suka tidak tega. Ya, kalau misalnya ada yang bilang gini, ini lagi masalah, terutama kalau sama Heri, ini lagi kasih duit, gitu ya, kasih duit, gitu ya. Saya selalu gitu, kasih duit. Gitu. Nah, ini begini, tolong. Saya mengencourage, mendorong semuanya. Yuk murah hati, kamu akan mendapatkan kemurahan. Cuman sekali lagi belajarlah untuk benar-benar tanya Tuhan supaya jangan memanfaatkan orang yang murah hati. Ya, yuk kita berdoa. Bapak, saat ini kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah berikan kepada kami. Biarlah Engkau memberikan kemurahan buat kami Tuhan. Di dalam segala perkara, kemurahan adalah suatu yang Engkau inginkan. Kemudahan Tuhan. Kami akan mengalami kemudahan demi kemudahan Tuhan. Jikalau kami melakukan kemurahan hati, mau menolong dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kikis habis hidup kami, untuk kami boleh mengisi hidup kami dengan firman-Mu setiap hari. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terutama ada suatu ide-ide, suatu rencana-rencana untuk melakukan dan menghancurkan kesatuan NKRI ini. Roh ketidakpuasan Tuhan dan melakukan semua tindakan-tindakan yang ingin mengacaukan bangsa dan negara kami. Bapak, kami berdoa saat ini, biarlah roh damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua rencana-rencana yang ingin menghancurkan
memecah belahkan, melakukan perkara-perkara tidak baik untuk bangsa ini, roh ketidakpuasan, Tuhan berbicaralah Engkau kepada oknum-oknum ini Tuhan, supaya mereka menyadari karena semua dilakukan hanya untuk menghancurkan bangsa ini. Berikan mereka Tuhan, orang-orang ini mempunyai jiwa nasionalis Tuhan, untuk benar-benar mengorbankan diri hanya untuk kebutuhan Indonesia, rakyat banyak. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tolong Tuhan Kau topang akan Bapak Presiden kami. Engkau topang Tuhan akan semua staf yang mendukung akan semua dan semuanya. Beri kekuatan, beri hikmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk penggantinya. Engkau persiapkan pengganti daripada Bapak Presiden kami. Engkau akan memilihkan seorang pemimpin yang pas di hatimu Tuhan, untuk memimpin bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami tetap minta perlindungan yang daripada-Mu, terutama pada masa-masa sekarang ini. Bapak, kami berdoa saat ini. Engkau sendiri ya Tuhan, yang akan membuat semua secara minimal akan segala sesuatu bencana yang mau tidak mau harus terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, keadaan cuaca yang seperti ini, tapi kami tetap tahu bahwa Engkau mempunyai daya tahan tubuh yang sangat luar biasa. Dan saat ini kami terima daya tahan tubuh yang baru. Masukkan dalam hidup kami Tuhan, daya tahan tubuh yang baru. Biarlah daya tahan tubuh ini memasuki akan hidup kami, sehingga bekerja di dalam tubuh kami, mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami, terutama segala sakit penyakit. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang semua ada di tempat ini, yang kemarin datang dari luar kota yang belum pulang Tuhan. Kau memberkati akan perjalanan pulang mereka. Tapi satu perkara kami minta di dalam nama-Mu, buat mereka ketemu Engkau di taman pagi ini Tuhan. Hamba minta Engkau jawab semua persoalannya. Engkau jawab, Engkau sembuhkan, Engkau beri jalan keluar. Sampai semuanya mereka tahu Tuhan, bahwa Engkau hidup, Engkau ada, dan Engkau memperdulikan mereka. Terima kasih untuk kasih setia. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami butuh Engkau, kami butuh pengurapan-Mu, kami butuh pimpinan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah urapan ini menguasai akan seluruh hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami Kau urapi Tuhan. Kau kuasai bibir, mulut kami dan hati kami. Bapak, semua yang tidak baik hari-hari ini Kau kikis habis. Kami mau menyerahkan tangan kami dan kaki kami Tuhan, karena hari ini kami mau bekerja. Kami mau melakukan segala kegiatan kami. Kami mohon anugerah-Mu. Urapan-Mu akan membuat terobosan buat kami. Urapan-Mu akan membuat semua yang kami lakukan menjadi berhasil. Kami percaya ini Tuhan.
Engkaulah yang akan memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbesar Engkau sudah sediakan buat kami dan menjadi jatah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.